Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Aringan Komputer. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas C01 kami yang berjudul Identifikasi Sistem dan Kebutuhan dari PT Si Fintech. Sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya, Ahmad Zulfikar Asyafi'i. Yang kedua ada diri saya sendiri, Arisa Karafin Mawardi. Dan yang ketiga ada rekan saya lagi, yaitu Muhammad Raihan Maulana. Berikut adalah daftar isinya. Jadi yang pertama adalah company profile atau proses bisnis, lalu SS condition, business needs, pengelolaan data, integration, technology, implementasi jaringan, identifikasi masalah, dan juga yang terakhir adalah rencana perbaikan. Selanjutnya ada profile perusahaan dari si fintech dulu. Jadi si fintech ini merupakan nama samaran dari sebuah company atau dari sebuah perusahaan yang kami observasi atau wawancara. Jadi si fintech ini bergerak di bidang fintech atau financial technology. Fokusnya itu adalah pada layanan pinjaman yang berbasis agunan atau jaminan. Jadi perusahaan ini menyediakan berbagai jenis pinjaman seperti pinjaman personal, itu bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi atau untuk renovasi rumah dan lain-lain. Yang kedua ada pinjaman bisnis, itu untuk modal kerja, UMKM, atau ekspansi usaha. Yang terakhir itu adalah pinjaman properti dan aset lainnya. Tentunya semuanya dengan sistem jaminan atau agunan. Lalu fokus utama perusahaan itu adalah layanan konsolidasi utang. Jadi PT Fintech ini berupaya untuk membantu klien mengelola dan menyederhanakan pinjaman agar lebih efisien dan juga berkelanjutan. Selanjutnya ada proses bisnis, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Jadi si fintech ini merupakan startup fintech yang menyediakan layanan pinjaman berbasis agunan. Fokusnya adalah pada konsolidasi dari utang klien tersebut. Jadi seluruh proses bisnis di si fintech ini dijalankan secara digital untuk memastikan efisiensi, keamanan, dan juga transparansi. Jadi beberapa proses bisnis yang dijalankan oleh si fintech itu adalah yang pertama, pengajuan pinjaman. Jadi nasabah itu bisa mengajukan pinjaman melalui web atau aplikasi, tentunya dengan data diri dan juga dokumen dari agunan tersebut atau jaminan yang ingin mereka ajukan gitu. Yang kedua adalah verifikasi dan analisis. Jadi nanti ada sistem yang secara otomatis itu memverifikasi dan juga menilai gitu kelayakan kredit menggunakan machine learning untuk menentukan resiko pinjaman dari sebuah nasabah gitu. Yang selanjutnya ada persetujuan dan juga pencairan. Jadi setelah dianalisis oleh sistem gitu, nasabah yang layak untuk mengajukan kredit itu akan disetujui dan juga dana selanjutnya langsung dikirim secara langsung ke rekening nasabah melalui sistem pembayaran internal dari perusahaan. Selanjutnya yang keempat itu ada konsolidasi utang. Jadi si fintech itu membantu nasabah dengan menggabungkan beberapa pinjaman menjadi satu skema pembayaran yang lebih ringan dan juga lebih efisien. Selanjutnya yang terakhir ada pemantauan dan keamanan. Jadi pemantauan ini dipantau secara otomatis dan transaksi disimpan aman di server perusahaan yaitu di AWS yang menggunakan AWS Cloud dengan enkripsi serta firewall berlapis sesuai dengan regulasi dari OJK. Di si Fintech, data adalah aset paling sensitif. Karena itu, pengelolaannya didesain berlapis. Seluruh data dienkripsi, in transit, dan at rest, sementara kunci kriptografi dikelola melalui AWS Key Management Service atau disingkat KMS, yang tetap berada di bawah kontrol kebijakan tim internal. Seluruh data disimpan terpusat di AWS dengan arsitektur multi-region untuk ketersediaan tinggi dan redundansi. Akses ke sumber daya hanya melalui VPN, dan setiap akses dikendalikan prinsip Role-Based Access Control atau RBAC, sehingga pengguna hanya memperoleh hak sesuai perannya. Pendekatan ini memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data berjalan seimbang dengan kebutuhan operasional. Setelah data aman, pertanyaan berikutnya, seberapa erat sistem-sistem di perusahaan si fintech saling terhubung agar operasi tetap lincah namun tetap aman? Data dan sistem di si fintech tidak sepenuhnya terintegrasi secara menyeluruh, namun juga tidak bersifat terisolasi satu sama lain. Setiap komponen infrastruktur, baik jaringan kantor maupun sistem cloud di AWS, memiliki hubungan fungsional yang saling mendukung sesuai kebutuhan operasional. Pendekatan integrasi ini bersifat fleksibel dan kontekstual, di mana setiap divisi memiliki kebebasan menentukan tingkat integrasi antar sistem sesuai fungsi dan sensitivitas data yang dikelola. Misalnya, sistem produksi pinjaman dan sistem keuangan memiliki integrasi langsung karena memerlukan sinkronisasi data transaksi secara real time.
Sedangkan divisi HR dan operasional dijaga dalam jaringan terpisah untuk alasan keamanan data personal. Model integrasi tersebut hanya kuat bila ditopang perangkat yang tepat. Selanjutnya adalah perangkat keras yang perusahaan standarkan. Di sisi jaringan kantor, Mikrotik RB4011 menjadi gateway utama, mengelola bandwidth, routing antar segmen, kebijakan keamanan, dan QoS, cakupan nirkabel perusahaan, disediakan UniFi Wi-Fi 6, dikelola terpusat melalui UniFi Controller untuk pemantauan performa dan stabilitas koneksi, distribusi koneksi antar lantai, menggunakan Smart Switch TP-Link TL-SG2428P yang mendukung PoE, sehingga akses point dan perangkat kamera dapat ditenagai langsung dari switch. Untuk penyimpanan lokal terpusat dan file-file sharing atau backup internal, perusahaan menggunakan NAS Synology DS220+. Kombinasi ini memberi perusahaan keandalan, skalabilitas, dan kemudahan operasional dengan biaya yang tetap terkendali. Nah, di sini perangkatnya itu sudah siap. Tinggal bagaimana merangkainya agar pengelolaan harian efisien dan mudah diawasi. Si Vintage menerapkan topologi tree yang menghubungkan perangkat antar lantai secara efisien dalam struktur hierarkis, memudahkan pengaturan rute, segmentasi, dan troubleshooting. Jaringan dikelola mandiri oleh tim IT internal, sehingga perusahaan memiliki kendali penuh atas konfigurasi, pemantauan, dan pemeliharaan tanpa ketergantungan pada pihak eksternal. Pendekatan ini membuat penyesuaian jaringan terhadap kebutuhan operasional harian yang dinamis dapat dilakukan cepat, terukur, dan tetap aman. Ringkasnya, fondasi keamanan data, integrasi yang kontekstual, pemilihan perangkat yang tepat, dan implementasi topologi yang terukur, itulah 4 pilar yang membuat jaringan si Vintage itu menjadi stabil, terlindungi, dan mudah diskalakan untuk pertumbuhan bisnis. Selanjutnya bagian implementasi jaringan software maupun hardware pada company ini. Yang pertama adalah kabelan dengan seri Cat6 menjadi jalur utama transfer data antar perangkat dan backbone untuk jaringan tree, memastikan kecepatan dan stabilitas koneksi. Selanjutnya ada Unified Network Controller untuk mengolah dan memantau performa access point secara terpusat, termasuk pembagian sinyal, penggunaan aktif, serta tingkat keamanan Wi-Fi. Lalu ada router Mikrotik OS untuk menyediakan fitur firewall, QoS, VPN, serta routing antar VLAN untuk menjaga keamanan serta efisiensi lalu lintas jaringan. Kemudian juga ada Wazo Security Platform yang digunakan sebagai sistem IDS atau Intrusion Detection System untuk mendeteksi ancaman jaringan dan aktivitas mencurigakan secara real time. Selain keempat tersebut, hardware maupun software company ini juga ada Smart Switch TP-Link dengan seri TL-SG2428P, lalu juga Access Point Unified Wi-Fi 6, VPN Endpoint Management, AWS WAF, and Load Balancer. Kemudian juga ada Mikrotik. Lalu juga ada Firewall Rules yang diintegrasikan di Mikrotik. Identifikasi masalah. Yang pertama, kinerja internet yang tidak stabil. Pada jam sibuk, bandwidth kantor pernah anjlok dari 500 Mbps menjadi kisaran sekitar 10 Mbps. Tanpa QoS dan monitoring real time, sebagian endpoint bisa menyedot bandwidth, sehingga layanan berbasis cloud seperti Odoo dan Salesforce Shield ikut melambat. Kemudian tidak adanya segmentasi jaringan VLAN. Seluruh perangkat berada dalam satu broadcast domain, membuat kebijakan akses berbasis peran atau RBAC sulit ditegakkan dan risiko lateral movement-nya meningkat. Dampaknya, keamanan menurun dan gangguan di satu bagian jaringan cepat menular ke segmen lain. Lalu, pengelolaan endpoint yang belum terpusat. Patching dan konfigurasi dilakukan manual per perangkat, sehingga kepatuhan keamanan tidak seragam. Lalu tidak adanya server atau NAS lokal per lantai. Seluruh permintaan layanan dan pertukaran berkas harus melewati router utama dan internet, membebani perangkat inti dan boros bandwidth. Lalu ada karena monitoring dan dokumentasi jaringannya yang minim. Tanpa peta topologi resmi dan log historis yang memadai, tim sulit menelusuri akar masalah saat terjadi gangguan. Lalu rencana perbaikan. Perancangan topologi jaringan. Merancang topologi internal kantor dengan implementasi segmentasi VLAN dan menambahkan komponen supaya sesuai dengan keadaan nyata perusahaan. Lalu juga simulasi rancangan jaringan
Ya, dengan membuat simulasi jaringan dengan Cisco Packet Tracer dan menguji beberapa skenario seperti QoS, VLAN, dan uji konektivitas antar jaringan. Kemudian evaluasi dan hasil, menilai kerealistisan rancangan yang diusulkan untuk dan mencatat potensi perbaikan jika masih ada kelemahan. Hasilnya adalah membuat topologi optimal dan menyusun rekomendasi yang tepat dan untuk diterapkan oleh perusahaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok Aringan Komputer. Terima kasih.